Tema 3. Benda di sekitarku. Subtema 2. Wujud benda. Pembelajaran 3. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Apa saja sifat-sifat benda padat? Bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Benda padat tidak berubah bentuk jika hanya berpindah tempat. Misalnya saja, kacang goreng yang ada di piring. Bentuk benda padat dapat diubah. Piring yang jatuh berserakan, kertas sobek, dan kacang tanah yang hancur setelah digerus adalah contoh dari benda padat yang diubah. Perlakuan tertentu yang dilakukan oleh manusia pada berbagai benda padat itu disebut juga dengan gaya. Coba sekarang kalian perhatikan video percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan, 1 ember, 2 gelas, 3 kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. 1. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Kemudian ke dalam gelas dan terakhir ke dalam kantong plastik. 2. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km. Sama dengan berapa? 13 km. Selanjutnya kita akan membahas soal yang berkaitan dengan jarak. 1. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Penyelesaiannya adalah 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Yang kedua, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah itu 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Penyelesaiannya 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km atau 1000 meter. Yang ketiga, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Penyelesaiannya adalah 50.000 meter sama dengan berapa kilometer? Ya, 50.000 meter sama dengan 50 kilometer. Kemudian 130 kilometer dikurangi 50 kilometer, maka sisanya berapa? 80 kilometer. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa?
karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Coba dengarkan lagu barisan musik berikut ini. Dengan lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Apakah kamu bisa menyanyikan lagu tersebut disertai dengan gerakan?